Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Fatur Rahman, WordPress developer katanya. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi ya, atau sedikit mengupas mengenai Frontity. Kebetulan Frontity itu adalah React framework for WordPress gitu. Jadi kalau sekarang kan kita bikin tampilan atau bikin website WordPress itu install theme, tampilannya seperti apa berdasarkan theme tersebut gitu. Terus dia pakai PHP apa ya, website biasa aja lah gitu. Nah, dengan Frontity ini kita bisa bikin WordPress yang headless gitu. Secara teknologi di front end kita pakai React, pakai ini, tapi back endnya tetap pakai WordPress. Jadi bisa dilihat kan WordPress sebagai back end, terus koneksinya pakai REST API. Nah, Frontity jalan di React Node Server kayak gitu. Ini cara bikinnya, bla bla bla, itu bisa dibaca dan lain sebagainya. Ini udah jadi nih, bagus, bisa dibaca ini untuk keluaran dan sebagainya. Nah, kebetulan setelah berapa hari saya belajar React framework, karena basicnya itu kan developer jadul ya, jadi ya bikin themes, bikin plugin, JS nya cuma pakai jQuery gitu, yang dimana bisa dibilang mungkin sekarang udah ketinggalan zaman kali ya, tapi ya it still works gitu. Cuma ya saya cari pengalaman baru untuk pakai ini, dan syaratnya ya harus ngerti React. Jadi saya lihat tutorial beberapa baru bisa belajar bikin themes ini. Oke, untuk sekarang saya udah bikin ini, bisa diakses di sini. Dia itu cuman themes apa? Cuman nge-fetch post sama page aja, ada post, nyari kategori, kertas, dan lain sebagainya. Deleted postnya, sosial media, dan lain sebagainya gitu. Nah, ini front endnya saya pakai Frontity. Kita lihat udah Frontity bla bla bla. Cuman backendnya saya pakai WordPress di sini. Ini URL-nya. Kalau yang untuk WordPress ini untuk front end-nya titik. Nah, ini sendiri adalah proyekan saya. Jadi API-nya udah ada untuk nampilin post. Jadi karena saya nggak mau bikin dari kosong, biar cepet, saya pakai yang ini, numpang di sini. Untuk settingnya sendiri, sini kan ada logo, ada menu, ada sosial media. Saya bikin setting di sini. Dummy. Misal kita mau ganti logonya, sekarang lebih pakai ini. Pakai ini. Jadi tetap meskipun dia pakai Frontity, settingnya tetap bisa di WordPress di backend, kan itu ya. Artinya kayak themes biasa aja gitu, cuman dia headless. Artinya dia kalau kita perhatiin, dia kalau klik sini nggak nge-reload page-nya, dia langsung instan kalau misalkan udah ke fetch. Enak kan, kayak smooth gitu. Loading cepat dan lain sebagainya. Tapi mungkin ini untuk setting yang logo ya. Ini saya bikin untuk setting menu, header menu sama footer menu. Itu yang ini settingnya tetap
di menu. Ini saya sengaja bikin childnya supaya dia latihan gitu. Kalau misalkan dia menunya nested, gimana sih populate-nya di front end. Kita load muncul dummy. Kalau kita mau masukin post, dari kita delete ini. Ada post. Kita lihat di frontendnya ada post, kita klik dia ke single post. Kalau kita lihat URL-nya itu dia cuman slug aja, bukan full URL. Jadi untuk menu ini ada API-nya khusus saya bikin untuk logo juga dan untuk sosial media juga. Jadi ada setting API untuk setting-setting ini. Gitu. Nah, bagusnya sendiri si Frontity itu dia SSR ya, server side rendering. Misal kita cek yang ini, kalau kita lihat page search-nya, dia udah ke generate si HTML tag-nya. Bisa kita lihat di misal, nah ini. Gitu. Artinya adalah ketika kita share ini bakal bakal kebaca sama Google. Secara SEO ini bagus. Dan sebenarnya si Frontity sendiri punya package untuk ini, itu si Yoast. Jadi kalau misalkan pakai plugin Yoast ini bisa dipakai nih. Kita nggak harus setup dulu bikin API, custom API untuk nampilin. Untuk sekarang ini saya nggak pakai Yoast sih, bisa bikin sendiri API-nya buat nampilin kayak title, kayak meta tag-nya, tag Twitter image dan lain sebagainya. Jadi ketika di share di sosmed itu kita misalkan share ya search, nah dia nampil nih image-nya gitu. Teman-teman yang suka blogging mungkin ini kan sangat penting ya, SEO kayak gini. Saya kurang paham sih soal blogging. Yang saya tahu ya gitu. Nah, jadi secara stack yang saya aplikasi di sini adalah kita tetap pakai WordPress sebagai backend, dimana dia berfungsi sebagai CMS, WordPress CMS ya, content management system. Kita bisa setup post, page, dan menu dan lain sebagainya. Cuma nampilinnya kita pakai Frontity yang ini. Untuk sementara, untuk sejauh ini challenge yang saya dapetin itu, yang saya hadapi itu lebih keribet sih. Ribet karena untuk ya mungkin belum biasa ya, dan untuk setup ini itu harus ada API-nya gitu, bikin custom API, jadi kerja 3 kali gitu. Cuman hasilnya ya so far saya cukup puas dengan hasilnya. Dia smooth, dan loadingnya cepat pastinya, hampir instan. Nah, challenge lainnya adalah tidak semua plugin itu kompatibel gitu, atau bisa dibilang banyak banget plugin yang nggak kompatibel. Mungkin yang kompatibel cuma ini aja gitu, berapa package dari si Frontity-nya.
misal kontak form gitu kan, itu harus bikin API-nya dulu, nggak bisa langsung pakai dan lain sebagainya. Jadi ya challenge-nya itu sih integrasi sama current plugin. Terus untuk kedepannya sih saya pengen belajar bikin yang e-commerce ya, yang WooCommerce, thanks WooCommerce. Cuman ya kita lihat aja nanti gitu, kalau misalkan saya cukup santai. Dan lagi apa ya, ini karena masih baru ya si Frontity itu, relatif baru lah. Saya cek tutorialnya itu nggak terlalu banyak, cuman kalau untuk starting point bisa ke sini tutorial. Ini bagus sih kalau misalkan udah ngerti React. Ngertinya sih nggak harus dalam ya, yang penting ngerti gimana konsepnya React itu kerja gitu, include filenya, terus soal state management dan lain sebagainya. Dan ya udah ngerti IS6 modern JavaScript, bisa ke sini, bisa mulai start sini. Ini bisa diikutin, dan saya belajarnya dari sini sih pas awal-awal. Gitu. Secara default si Frontity ini udah support API buat default custom post, default post type-nya WordPress, post sama page ya. Cuman untuk ini saya bikin custom API sendiri karena di sini udah ada si itunya, si API-nya. Ini kontennya scraping sih, ini dari Detik. Ini cuman buat testing aja, jadi nggak akan dipakai di production. Ada yang dari Tirto kalau nggak salah, Tirto, Detik, Kompas dan sebagainya. Nah, kemarin ya pet saya ketika belajar itu pet atau apa itu, saya basicnya WordPress developer ya katanya. Saya bikin themes dan plugin udah cukup lama lah, lumayan. Tapi untuk modern JavaScript atau pakai framework JS saya tuh bener-bener bego, jadi belajar dari nol. Nah kemarin itu saya belajar yang mana ya, Watchlet. Astaga, Watchlet itu mana? Watchlet. Nah ini saya belajar di sini, starting point untuk belajar React-nya. Ini cukup banget sih buat belajar React. Lumayan 3 jam, hampir 4 jam ngabuburit lah di weekend. Tapi ini bener-bener kalau diikutin bisa lah kita paham gitu. Abis belajar ini saya nonton ini, yang ini 3 jaman juga. Tapi sebenarnya ini nggak harus sih, cuman ya biar lebih matang aja gitu, biar lemesin jari, karena sintaksnya beda kan. React ya biar lemesin jari aja gitu, sintaksnya kan kayak ini nih, kayak import kayak gini. Karena saya basicnya kan WordPress developer yang pakai jQuery gitu, JS jadul. Pakai ini bener-bener belajar hal baru gitu. Tapi ya seru sih. Nah abis itu baru saya belajar di sini tutorial, mana ya, tutorial ini. Abis beres tutorial ini baru saya bikin custom ini desainnya googling sih, dapat desain googling, simpel banget. Tapi proving konsep aja bahwa yang penting adalah saya gimana caranya bisa bikin custom API endpoint, bisa populate data dari situ, bisa bikin paginationnya, bisa SSR, bisa setup SEO-nya, basic time-nya lah, gimana bisa nambahin konten, cari setting dan lain sebagainya. Ini bisa di expand lagi ke depannya seperti apa. Nah untuk kedepannya sendiri saya sih nggak tahu ya, ini bakal gimana masa depan si Frontity. Kalau untuk skala kecil, skala blog biasa mungkin enggak ya, tapi kalau untuk skala enterprise kayaknya
bisa gitu. Karena bayangin gini, katakanlah kita punya website yang untuk ada isinya tuh blogging sama e-commerce gitu. Untuk scale up-nya itu sangat enak sekali gitu, karena kita bisa provide API yang berbeda di satu website. Jadi untuk apa? Misalkan untuk blog servernya yang ini, untuk e-commerce servernya yang ini gitu. Intinya enak sih buat scale up dan bisa nerapin microservice dan sebagainya. Jadi ya enak tapi ribet. Tapi seru. Oke, siapa lagi ya? Challenge sudah, apa lagi? Intinya Word kali ya untuk dipelajarin. Habis ini sih saya pengen lanjut buat integrasi bikin Thames WooCommerce pakai Frontity ini. Oke, itu aja paling sedikit gambaran mengenai Frontity. Sebenarnya ini video gak jelas banget ya, tapi ya udahlah. Kalau ada pertanyaan silahkan simpan di komen. Terima kasih teman-teman, semangat.